Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan usulan desain validasi metode uji penetapan kadar Fe dalam tepung maizena secara spektrofotometris 8 atom SSA. Kami di kelompok 1 yang berisikan diatrialma dengan NIM 2020-329, Dilan Tuskor yang diputar dengan NIM 2020-332, Krisna Tafau Safrudin dengan NIM 2020-346, Muhammad Farhan dengan NIM 2020-352, Septian Wisnu dengan NIM 2020-364. Lembar pengesahan ini dengan judul validasi metode uji penerapan kadar Fe dalam tepung maizena secara spektrofometris 8 atom SSA dari PMIP1 yang berisikan yang tadi. Metode acuannya jurnal dan SNI 013751-2006 dengan metrik sampel tepung maizena. Catatannya, percobaan ini bertujuan untuk menentukan kadar Fe yang ditentukan dengan spektrofotometri 8 atom dengan panjang gelombang 248,3 dalam tepung maizena, dan validasi dilakukan pada metode ini bertujuan untuk mengetahui metode yang digunakan memenuhi persyaratan untuk tujuan penggunaannya. Bogor 25 Agustus 2021 yang telah diperiksa oleh Bapak Reza Mulyawan, Master Sarjana Informasi. Desain validasi metode ujinya, ruang lingkupnya validasi unjuk kerja metode uji penetapan kadar Fe dalam sampel tepung maizena secara spektrofometris 8 atom atau SSA dengan parameter presisi, akurasi, limit deteksi, dan limit kuantitasi, daerah linear pengukuran, dan daerah kerja konfirmasi, stabilitas, dan estimasi ketidakpastian pengukurannya. Cara ujinya dengan prinsip contoh di destruksi dengan asam menjadi larutan Fe ditetapkan dengan metode SSA pada jenjang gelombang. Reaksinya Fe2+ EQ plus HNO3 menjadi Fe3+ aqua plus H2O larutan plus NO2. Bahannya tepung maizena HNO3 65% dengan BJ 1,4, HCl 37% dengan BJ 1,19, larutan baku Fe 1000 ppm, larutan deret baku kerja Fe 0,4, 1,3, 1, 3, 4, 6, dan 8 mg. Alat-alatnya pipet volumetrik 5 mili dan 10 mili, buret dengan ketulitan 0,05 mili, labu ukur 25 mili, 50 mili, dan 100 mili, dan 1 liter. Cawan porselin kapasitas 30-50 mili, tanur listrik terkalibrasi dengan ketelitian 1 derajat Celcius, neraca analitik terkalibrasi dengan ketelitian 0,1 mg, SSA terkalibrasi dengan lampu katoda Fe, gelas piara 50-100 ml, corong, buncen atau maker, pipet tetes. Kemudian untuk pembuatan larutan. Yang A, HCl 5N. Encerkan 415 mili HCl 37%, BJ 1,19 ke dalam labu ukur 1 liter. Impitkan dan juga kocok. Yang B, HNO3 1N. Larutkan 69 mili HNO3 65%, BJ 1,4 ke dalam labu ukur 1 liter. Impitkan dan juga kocok. Yang C, HNO3 pekat 65%, BJ 1,4. Lalu yang D, larutan baku Fe 1000 mg per liter.
Encerkan larutan baku Fe atau titrisol ke dalam labu ukur 1 liter dengan HCl 5N atau HNO3 1N. Impitkan dan kocok. Kemudian simpan dalam botol bereaksi. Kemudian yang E, larutan baku Fe 50 mg per liter. Pipet 5 ml larutan baku Fe ke dalam labu ukur 100 ml. Impitkan dan kocok. F, larutan deret baku kerja Fe 0,4, 1, 3, 4, 6, dan 8 mg per liter. Pipet larutan baku Fe 50 mg per liter ke dalam labu ukur 100 ml masing-masing 0,8 ml, 2,0 ml, 6,0 ml, 8,0 ml, 12,0 ml, dan 16,0 ml. Menggunakan pipet ukur 10 ml atau burat 10 ml. Tambahkan 10 ml HCl 5N atau 10 ml HNO3 1N ke dalam masing-masing labu tersebut. Pipetkan dan kocok. Yang F, persiapan sampel. Diambil sampel menggunakan tombak tunggal di beberapa titik, bagian atas, tengah, dan juga bawah, agar sampel yang didapatkan homogen. Setelah itu dilakukan teknik kuartenar. Setelah disimpan di wadah tertutup, kemudian diberi label. Yang G, kemudian yang G, prosedur pengujian analit dalam sampel. Destruksi kering. Pertama, timbang contoh sebanyak 2-3 gram dalam cawan. Kemudian arangkan di atas penanas listrik atau nyala api kecil. Kemudian abukan dalam tanur listrik pada suhu 550 kurang lebih 10 derajat Celcius sampai putih atau kelabu. Larutkan abu dengan 10 ml HCl5N atau HNO3 1N. Panaskan di atas penanas listrik hingga abu larut sempurna. Kemudian masukkan ke dalam labu ukur 50 ml. Bilas cawan hingga bersih, kemudian impitkan dan kocok. Lalu buat larutan blanko dengan penambahan bereaksi seperti contoh. Baca absorben masing-masing larutan baku kerja Fe, larutan contoh, dan blanko dengan alat SSA pada panjang gelombang 248,3 nm. Kemudian buat kurva kalibrasi dengan sumbu Y sebagai absorben dan sumbu X sebagai konsentrasi. Lalu plot hasil pembacaan contoh pada kurva kalibrasi. Yang terakhir, hitung kandungan Fe dalam contoh. H. Rumus kadar analit. Rumus kadar analit dapat dilihat sebagai berikut. Dengan keterangan F sama dengan faktor pengenceran, B sama dengan kurva kalibrasi larutan deret baku Fe, W sama dengan berat contoh. Desain validasi metode uji. Yang ketiga, spesifikasi kriteria keberterimaan validasi metode uji penetapan kadar Fe dalam tabung homogeneous secara spektrofotometri serapan atom atau SSA. Yang pertama, dengan parameter LOD. Yang pertama LDI dengan bahan uji larutan blanko pelarut Fe, larutan standar Fe, konsentrasi berdasarkan hasil perhitungan LOD teoritis untuk uji konfirmasi. Batas toleransi atau syarat keberterimaan, respon positif, tidak presisi, dan juga tidak akurasi. Acuan atau sumber Nata 2013. Kemudian LDM. Bahan uji yaitu larutan blanko, sampel tanpa analit, larutan standar Fe, konsentrasi berdasarkan LDM teoritis untuk uji konfirmasi. Syarat keberterimaan, respon positif, tidak presisi, dan juga tidak akurasi. Acuan atau sumbernya yaitu Nata 2013. Kemudian ada LOG. Larutan bahan ujinya yaitu larutan blanko sampel tanpa analit, larutan standar Fe, konsentrasi berdasarkan LOG teoritis untuk uji konfirmasi. Batas toleransi atau syarat keberterimaan, respon positif, presisi, dan akurasi. Acuan atau sumber Nata 2013. Kemudian yang kedua ada linearitas. Bahan uji itu deret standar Fe, itu 0,4, 1, 3, 4, 6, dan 8 mg per liter. Syarat keberterimaan R lebih dari 0,997. Acuan atau sumber CAM 2004. Yang ketiga ada sensitivitas.
Bahan ujinya yaitu dari standar FE 0,4, 1, 3, 4, 6, dan juga 8 mg per liter. Syarat keberterimaan itu toleransi kurang lebih 30%. Acuan atau sumber ASTM N66386 dari Prof 1991. Keempat ada presisi persen atau persen RSD. Bahan uji itu larutan sampel yang homogen pada rentang uji. Syarat keberterimaan yaitu persen RSD kurang dari 2/3 CV persen Horowitz. Sumbernya yaitu AOAC 2016. Yang kelima, akurasi atau recovery. Bahan ujinya yaitu larutan sampel yang ditambahkan larutan standar FE. Syarat keberterimaan 80-110%. Acuan atau sumber yaitu AOAC 2016. Lanjut ke yang keenam, robustness. Larutan sampel yang dihomogenkan di ruang lingkup dengan batas keberterimaannya T hitung kecil dari T tabel, F hitung kecil dari F tabel. Sumbernya Nata 2013. Yang keempat, prosedur tahapan validasi metode uji. Yang pertama, uji LDI, limit deteksi instrumen dilakukan dengan menggunakan larutan blanko standar atau pelarut, yaitu larutan yang perlakuannya sama seperti cara kerja sampel, tetapi tanpa ditambahkan sampel tepung maizenanya. Pengujian dilakukan sebanyak 2 kali pengulangan, kemudian dihitung nilai standar deviasi nilai LDI teoritisnya. Dengan rumus LDI teoritis sama dengan rata-rata ditambah 3 kali standar deviasi. Yang kedua, uji LDM. Uji limit deteksi metode dilakukan dengan menggunakan larutan blanko sampel. Pengujian dilakukan sebanyak 2 kali pengulangan, kemudian dihitung nilai standar deviasi, nilai LDM teoritis. Dengan rumus LDM teoritis sama dengan X bar ditambah 3 kali standar deviasi. Yang selanjutnya uji LOQ. Limit kuantitasi dilakukan dengan menggunakan larutan blanko standar atau pelarut, yaitu larutan yang perlakuannya sama seperti cara kerja sampel, tetapi tanpa ditambahkan sampel tepung maizena. Pengujiannya sebanyak 2 kali, kemudian dihitung nilai standar deviasi dan nilai LOQ teoritisnya dengan rumus nilai rata-rata blanko ditambah 10 dikali standar deviasi. Selanjutnya uji linearitas. Linearitas ditentukan dengan cara mengukur deret standar FE. Dari data yang diperoleh, dibuat kurva deret standar, ditentukan koefisien kolerasinya, slope, dan intercept. Pengujian dilakukan sebanyak 2 kali pengulangan pada masing-masing konsentrasi. Hasil pengukuran dilihat kurva hubungan antara konsentrasi dengan absorbansi. Secara statistika, nilai tersebut dapat diketahui dengan menggunakan rumus persamaan, yaitu Y sama dengan A ditambah BX, dengan keterangan A intercept, B slope, X konsentrasi deret standar Fe, miligram per liter, Y absorbansi. Yang selanjutnya, LOL, level of linearity, merupakan batas kadar tertinggi analit dari suatu metode pengujian tertentu. Rentang kadar antara LOQ dan LOL dalam kurva kalibrasi disebut rentang kerja atau working range. Metode pengujian. Rentang kerja metode tersebut harus merupakan garis lurus atau linear yang memenuhi batas keberterimaan statistikanya. Selanjutnya uji presisi. Uji presisi dilakukan dengan menetapkan kadar Fe pada tepung maizena dengan kondisi yang homogen sebanyak 7 kali pengulangan. Kadar Fe yang diperoleh kemudian ditetapkan nilai simpangan baku atau SB-nya dan simpangan baku relatif atau SBR. Kemudian hasil SBR dibandingkan dengan nilai 2/3 CV Horowitz dengan rumus yang bisa dilihat di tampilan slide-nya. Lanjut. Nah, dari rumus tersebut, keterangannya SB sama dengan simpangan baku, SBR simpangan baku relatif, XI sama dengan hasil pengukuran ulangan ke-1, X bar sama dengan nilai rata-rata dari N kali pengukuran, C fraksi konsentrasi, I-nya 1, 2, 3, seterusnya sampai banyaknya data. Selanjutnya, uji akurasi. Uji akurasi dilakukan
yaitu mengukur kadar Fe dalam tepung maizena dan mengukur kadar Fe dalam tepung maizena yang ditambahkan spike. Cara kerja pengukuran kadar Fe seperti kerja sampel, sedangkan cara kerja pengukuran Fe dalam tepung maizena ditambah spike. Penetapannya dilakukan sebanyak 7 kali pengulangan dengan rumus recovery persen sama dengan C3 dikurang C1 per C2 dikali 100%. Keterangannya C1 konsentrasi spike miligram per liter, C2 konsentrasi sampel, C3 konsentrasi sampel per spike. Oke, dilanjutkan oleh rekan saya. Robustness. Uji robustness dilakukan pada penetapan kadar Fe dalam tepung maizena berdasarkan metode spektrofotometri serapan atom. Kadar Fe yang diperoleh kemudian ditetapkan nilai simpangan baku atau SB dengan simpangan baku relatif SBR. Kemudian dilakukan uji F untuk menentukan presisi dan uji T beta nyata untuk menentukan akurasi. Dengan rumus bisa dilihat dari tampilan. Dengan keterangan X bar rata-rata konsentrasi AU miligram per miligram atau kilogram, SB simpangan baku, N jumlah ulangan, S simpangan baku gabungan. Estimasi bisa dilihat dari tampilan tersebut. Perhitungan penentuan konsentrasi standar induk dan deret standar. C standar induk miligram per liter sama dengan AR Fe kali bobot garam Fe atau miligram bagi mr gram Fe kali volume standar L. C deret standar mg per liter sama dengan C standar induk miligram per liter dibagi volume labu takar deret standar dikali volume standar induk atau L. Perhitungan penentuan konsentrasi sampel. Pembuatan kurva deret standar dan persamaan regresi linear menggunakan software yang sesuai hingga diperoleh persamaan Y sama dengan AX kurang lebih B, A sama dengan slope atau kemiringan sensitivitas, dan B intercept. Kadar Fe mg per L sama dengan C terukur miligram per liter dikali faktor pengenceran dikali volume LB awal. Perhitungan ketidakpastian asal kurva kalibrasi atau regresi. Ketidakpastian asal kurva kalibrasi sama dengan bisa dilihat dari rumusnya bisa dilihat dari tampilan tersebut. Perhitungan ketidakpastian asal presisi metode. Persen SBR sama dengan simpangan baku perhitungan kadar Fe dalam sampel dibagi rata-rata konsentrasi dalam sampel dikali 100%. Lampiran. Perhitungan pembuatan HCl5N. N sama dengan persen B per B kali densitas dikali 1000 mili dikali volume dibagi BE. 5 grek per liter sama dengan 37% G per G dikali 1,19 gram per mili dikali 1000 mililiter dikali V per dibagi 36,5 gram per grek. Volume sama dengan 0,4145 liter. Pembuatan HNO3 1N. N sama dengan persen B per B kali densitas kali 1000 ml dikali volume per BE. 1 grek per liter sama dengan 65% B per B dikali 1,4 G per mili dikali 1000 mili kali volume per 63 gram per grek. Volume sama dengan 0,0692. Pembuatan larutan baku Fe. C standar miligram per liter sama dengan AR Fe dikali bobot FAS miligram per mr FAS kali volume standar liter.
1000 miligram per liter kali 56 gram per mol dikali bobot FAS miligram per MR FAS dikali volume standar 1000 miligram per liter sama dengan 56 gram per mol dikali bobot FAS miligram per 482,25 gram per mol dikali 1 liter. Bobot FAS miligram sama dengan 6.611,6 miligram sama dengan 6.116 gram. Pembuatan larutan baku Fe 50 gram per liter. V standar dikali C standar sama dengan V1 dikali C1 dikali C1. V standar dikali 1000 ppm dikali 100 ml dikali 50 ppm liter dikali 50 ppm liter dikali 50 ppm. V standar sama dengan 5 ml. Pembuatan deret standar. V standar dikali C standar sama dengan V1 kali C1. V standar dikali 50 ppm sama dengan 100 ml dikali 0,4 ppm. V standar 1 sama dengan 0,8 ml. V standar kali C standar sama dengan V2 kali C2. V standar kali 50 ppm sama dengan 100 ml dikali 1 ppm. V standar 2 sama dengan 2 ml. V standar kali C standar sama dengan V3 kali C3. V standar kali 50 ppm sama dengan 100 ml dikali 3 ppm. V standar 3 sama dengan 6 ml. V standar dikali V standar sama dengan V4 kali C4. V standar dikali 50 ppm sama dengan 100 ml dikali 4 ppm. V standar 4 sama dengan 8 ml. V standar dikali C standar sama dengan V5 dikali C5. V standar 5 dikali 50 ppm sama dengan 100 ml dikali 6 ppm. V standar 5 sama dengan 12 ml. V standar kali C standar sama dengan V6 dikali C6. V standar dikali 50 ppm sama dengan 100 ml dikali 8 ppm. V standar 6 sama dengan 16 ml. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf ada kesalahan kata dan perilaku. Nun wal qalam turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.